Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oli Kartika dengan NIM 2406085010117. Saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi model evaluasi responsif. Model evaluasi responsif merupakan salah satu model evaluasi yang hampir sama dengan model eliminatif. Keduanya menekankan pendekatan kualitatif naturalistik, yaitu evaluasi dipahami bukan hanya dari angka, melainkan dari makna serta pandangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan utama model ini adalah untuk memahami keseluruhan komponen pembelajaran dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam praktiknya, evaluasi dilakukan melalui kegiatan observasi seperti wawancara, pencatatan data, pengecekan pengetahuan awal peserta didik, serta pengembangan desain atau model evaluasi. Evaluator berusaha bersikap responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Proses pengumpulan serta penyatuan data menjadi hal penting dalam proses ini. Agar penerapan model evaluasi responsif lebih berhasil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, baik yang bersifat umum maupun khusus, harus sejalan sehingga tidak menimbulkan kebingungan arah. Yang kedua itu sistem sekolah yang kompleks, perlu dipertimbangkan secara matang karena melibatkan berbagai komponen yang berkaitan. Dan yang ketiga itu pembinaan guru juga harus mencakup evaluasi, sebab selama ini pelatihan lebih banyak terfokus pada kurikulum dan metode mengajar. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penerapan model responsif dapat membantu menjadikan evaluasi pembelajaran lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari model ini. Kelebihannya yaitu yang pertama, memberikan gambaran yang lebih nyata tentang proses pembelajaran. Yang kedua itu memperhatikan sudut pandang banyak pihak seperti guru, siswa, dan orang tua. Yang ketiga itu fleksibel karena tidak terikat pada angka-angka statistik. Dan yang terakhir itu hasil evaluasi lebih bermakna untuk perbaikan pembelajaran. Adapun kekurangan dari evaluasi ini, yang pertama itu membutuhkan waktu yang lama karena data kualitatif harus diolah lebih mendalam. Dan yang kedua itu hasil evaluasi sulit diukur secara pasti dan objektif. Dan yang ketiga itu bergantung pada keterampilan evaluator dalam menginterpretasikan data. Dan yang terakhir itu bisa terjadi perbedaan persepsi antara pihak yang terlibat. Dan adapun contoh dari model evaluasi ini, yaitu contohnya seperti seorang evaluator menilai program pembelajaran literasi di sekolah. Ia tidak hanya melihat nilai ujian siswa, tapi juga melakukan observasi di kelas, wawancara dengan guru, siswa, dan orang tua. Dari situ, ia menemukan bahwa meski nilai siswa cukup baik, masih ada masalah dalam motivasi membaca. Hal ini digunakan untuk memperbaiki metode pengajaran agar lebih menarik bagi siswa. Baik, itulah hasil materi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.